Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallim amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kembar Barifida, yang terhormat guru-guru serta teman-teman, dan tak lupa keluarga di rumah, semoga selalu dan berbahagia. Istri saya Nisra Nurulita dari kelas 12 MA Al-Quran Larai Barifida akan presentasikan tema imajinasi saya dari pelajaran sejarah kelas 12 tentang sistem ekonomi internasional dan perubahan politik dan ekonominya. Jadi perubahan politik dan ekonomi dari sistem ekonomi internasional. Di sini apa sih sistem ekonomi internasional? Itu adalah salah satu ciri sistem internasional setelah Perang Dunia Kedua, pasca Perang Dunia Kedua, atau lebih gampangnya kerjasama internasional yang kerjasamanya itu terdiri dari bilateral dan multilateral. Nah, kita di sini bahas bilateral dan multilateral. Nah, yang pertama bilateral. Kerjasama bilateral itu dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Misalnya Indonesia dengan Singapura kayak gitu ya. Dan saling menguntungkan. Contohnya seperti ekonomi Indonesia dengan Brunei Darussalam. Jadi Brunei kan Indonesia negara kepulauan, sedangkan Brunei itu kan negara raja ya. Masih negara yang dihuni oleh sultannya, apa itu raja seperti itu. Ekonominya saling bekerja sama, itu contoh bilateral. Kemudian yang multilateral itu, pengertian multilateral sendiri itu kerjasama dari 3 negara ataupun lebih tergabung dalam suatu kelompok, organisasi atau organisasi biasa maupun internasional. Nah, multilateral sendiri dibagi jadi 2, ada multilateral regional dan ada multilateral murni. Nah, yang pertama, yang multilateral regional itu adalah kerjasama antara 3 negara atau lebih tergabung dalam suatu kawasan. Contohnya seperti ASEAN, contohnya lagi seperti Benelux itu Belgia, Netherlands, Luxembourg. Dan ada APEC dan NAFTA, Uni Eropa atau Pasar Eropa seperti itu. Terus kalau yang kerjasama multilateral ini kerjasama yang dilakukan oleh negara tidak terbatas kawasan atau organisasinya. Nah, anggota dari kerjasama multilateral ini seluruh negara di dunia. Contohnya kerjasama multilateral OPEC, CGI, IBRO, FAO. Nah, dari sistem kerjasama internasional itu, bilateral dan multilateral itu memiliki dampak yang positif bagi negara. Jadi kerjasama antara luar negeri itu kan juga ada dampak positifnya, juga ada negatifnya. Di sini dampak positifnya itu yang pertama, di sini ada 4 ya. Yang pertama, meningkatkan devisa negara. Karena perlakuan ekspor impor yang terjadi, maka devisa secara tidak langsung devisa yang diterima oleh negara itu meningkat. Kemudian yang kedua, alih ipteknya. Jadi iptek di Indonesia itu lebih modern, bukan lebih modern dan lebih maju gitu ya. Lebih maju. Terus yang ketiga, bantuan luar dalam jadi pembangunan Indonesia mungkin arsitekturnya atau bahan-bahannya mungkin ada yang dari luar, jadi dapatkan bantuan luar dalam hal pembangunan. Terus yang terakhir, penerimaan sektor pariwisata. Jadi bisa saling share gitu, tempat destinasi untuk liburan seperti itu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kesalahan kata perbuatan, sengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.